Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami sampaikan kepada semua anggota Jamiah Tahlil Al-Mubarak yang berbahagia. Langsung saja kami akan menyampaikan beberapa hal. Jadi yang pertama, ada beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada pengurus RT sehubungan dengan pembangunan jalan pavingisasi di Gang Mangga 4 dan Gang Manggisan atau Kaliracun. Jadi perlu kami sampaikan supaya nanti bisa disampaikan kepada yang lainnya juga, bahwa pavingisasi di Gang Mangga RT 01 dan juga di gang atau jalan Kaliracun atau Manggisan, istilahnya mungkin lebih pas, Gang Manggisan, itu semua yang pekerjaannya dari pemerintah. Jadi usulannya perlu kami sampaikan bahwa usulan pembangunan pavingisasi itu dari Musrenbangkel Jadi ada musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan. Jadi pada tahun 2022 kemarin ada Musrenbangkel di Kelurahan Lateng, dan masing-masing RT RW di Kelurahan Lateng itu menyampaikan usulannya ke kelurahan Jadi perlu mau didengarkan. Jadi usulan itu dari Musrenbangkel. Jadi RT 01 RW 04 ini banyak yang diusulkan, ada 6 item itu. Salah satunya itu ada bedah rumah 5 rumah, dan ternyata satu sudah kita bangun tinggal ada beberapa rumah yang belum Insyaallah semoga tahun ini atau tahun depan. Yang kedua itu pavingisasi drainase di RT kita di dalam ini dan selanjutnya di Gang Mangga dan Gang Manggisan yang masuk RT sebelah. Itu usulan kita. Jadi pada Musrenbangkel tersebut itu yang menjadi skala prioritas atau utama, itu ternyata disepakati di RW 4 yang jadi skala prioritas itu di Gang Mangga 4 dan sebelah Kaliracun. Itu yang disepakati. Jadi di tingkat kelurahan disepakati dan akhirnya di tingkat kabupaten juga disepakati. Kenapa di tingkat kelurahan disepakati? Kenapa langsung tembus ke pemerintah kabupaten? Karena apa? Karena dana untuk pembangunan pavingisasi itu khusus, dana khusus. Yang dimaksud dana khusus itu adalah ADK, alokasi dana kelurahan. Jadi kalau alokasi dana kelurahan itu keputusan ada di tangan Pak Lurah Lateng. Gitu. Jadi Pak Lurah Lateng itu yang menentukan di mana lokasinya untuk pembangunan ini. Jadi pemerintah kabupaten setuju karena itu merupakan reward. Reward itu hadiah untuk Kelurahan Lateng karena aktif membayar pajak tiap tahun. Jadi ranking Lateng waktu itu tahun 2022 itu ranking yang mendapatkan reward 275 juta. Kalau yang satu itu yang pertama 300 juta, 275, 250 dan 2. Jadi itu. Jadi alhamdulillah. Jadi Lateng mendapatkan senilai itu dan diserahkan ke kita RT 1 dan sebelah itu pembangunan ini. Dan itu yang sejarahnya seperti itu. Kita usulkan seperti itu. Oleh karena itu tidak ada hubungan dengan apapun lembaga udah ada. Ini yang punya kewenangan yang punya yang mengusulkan, menyetujui itu Pak Lurah Lateng. Jadi Pak Lurah ini yang berjasa atas ini yang sudah sekian 50 tahun lebih tidak pernah dibangun, ini jasa Pak Lurah Lateng. Ini perlu kami sampaikan supaya tidak terjadi simpang siur di lapangan. supaya tidak simpang siur. Jadi ini adalah jasa dari Pak Lurah Lateng
pemerintah daerah yang yang menganggarkan anggaran dari pemerintah daerah tahap yang ke-1. Semestinya ini di bulan Oktober, tapi karena lagi-lagi desakan Pak Lurah ya, Pak Lurah mendesak supaya di tahap 1 ya. Sekarang ini alhamdulillah, jadi mestinya di bulan Oktober itu. Jadi lagi-lagi ini atas jasa Pak Lurah Lateng. Oleh karena itu Pak Lurah menyampaikan kepada kita, ya kan, kepada saya, tolong ini nantinya dijaga dengan baik ya. Khususnya ya, karena ada pembangunan pavinisasi ini, di sampingnya kan ada kali racun itu ya. Jadi kali racun sekarang ini kan penuh kotoran itu dari barat, mungkin dari sana pusatnya ya sampai ke sini. Pak Lurah menyampaikan itu tolong dibersihkan ya. Kalau pavinnya sudah bagus, tinggal ini kali racunnya ini. Pembersihannya kan untuk sementara ini dengan cara swadaya, swaklola lah ya, masing-masing yang di sekitar kali racun itu untuk nyuruh geret ke timur ya, supaya tidak terjadi. Karena apa? Karena di Kelurahan Lateng sudah ada kasus jentik itu lah penyakit. Oleh karena itu supaya tidak terjadi sarang nyamuk di sana, untuk dibersihkan. Mungkin nanti suatu ketika kita juga punya program RT gimana strateginya agar kali racun ini ya kotoran di sana itu bisa segera mengalir ya. Jadi tidak sampai menumpuk itu. Mungkin solusinya ya kita buat keran raksasa di ujung sana ya. Maksudnya keran raksasa itu bendungan ya. Kita bendung sedikit penuh, kita bior. Mungkin itu ya rencana kita depan. Kalau kita tutup itu butuh biaya yang besar itu ya. Mungkin dengan itulah sementara kita bersihkan secara swaklola lah ya, masing-masing sana kita bersihkan supaya tidak terjadi sarang nyamuk. Itu pesennya Pak Lurah. Yang kedua ya, pesennya Pak Lurah tentang pajak bumi dan bangunan. Nah, karena kita sudah diberi hadiah ya kegiatan ini, mohon PBB-nya segera dibayarkan. Jadi di banyak tempat bisa ya, di aplikasi HP kita juga bisa ya, di Pasafiin juga ada, juga di Kelurahan Lateng, di Pos dan Giro, di Bank Jatim, dimanapun ada. Silakan ya. Nilainya mungkin tidak terlalu banyak, tapi kadang kalau kita terlena lupa akhirnya sampai bulan akhir ya. Jadi mungkin itu dari kami ya. Semoga ini bisa diterima oleh kita semua. Dengan adanya pembangunan ini memberi semangat untuk kita semua untuk membangun kampung halaman kita. Mungkin ada pertanyaan sehubungan dengan ini ya? Tidak ada ya? Ada. Ya monggo. Seandainya nanti jalan pavinisasi sudah selesai, ya untuk mengantisipasi perawatan pavinisasi itu gimana maksudnya? Apa di depan itu dipasang patok yang pakai gembok supaya tidak ada boleh mobil masuk atau alat-alat untuk bangunan di sekitar kita, maksudnya untuk bisa merawat paving ini supaya tetap bagus. Gimana ini makanya? Ya terima kasih. Jadi harapan kami ya, tadi yang sudah kami sampaikan, bahwa pavinisasi setelah ini dibangun, itu kan tidak ada perawatan ya dari pemerintah, tidak ada. Yang merawat itu kita sendiri ya, kita jaga ya dan sebagainya. Kalau persoalan tadi Pak Galiman Kendal dan sebagainya ya, jadi yang terpenting paving itu kita jaga ya. Kalau yang melewati di jalan Kali Racun itu pickup ya. Kalau kita melarang pickup masuk kan menghindari pembangunan di dalam ya, menyulitkan juga. Yang penting satu, sama-sama kita jaga. Ya, kayak di Gang Mangga ini kemarin kan izin ke saya, ke Pak Lurah, ke Pak RW, truk mau masuk. Syaratnya satu, bisa memperbaiki. Itu yang proyek kabupaten. Kalau yang kampung yang mohon pakai pickup saja. Kan tidak masuk ke jalan sana bisa pakai pickup melalui jalan yang timur ya, silakan. Tidak apa-apa. Jangan sampai pembangunan ini malah membuat orang kesusahan. Kami juga tidak ingin ya terjadi kesulitan setelah dibangun, malah sorong. Nah,
kita tidak ingin ya. Semoga ke depan lebih baik. Mungkin itu Pak Kiai. Jadi mungkin itu dari kami. Jika ada suatu ada, monggo. Tidak ada. Oh ya, jadi mungkin itu dari kami. Jika ada suatu hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.